Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Mapel SKI. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran karena kemarin kita sudah bentuk grup, namun saya mohon maaf karena HP saya mengalami error sehingga proses pembelajaran langsung kita adakan di e-learning. Anak-anakku sekalian, untuk kelas 3 pada materi hari ini kita akan bahas sedikit mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Silakan dibuka buku modul yang kemarin sudah kalian download. Buka bab pertama sambil menyimak penjelasan saya. Jadi gini, yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini terkait dengan perkembangan Islam. Yang pertama adalah kita bahas tujuan dulu. Apa sih tujuan kita mempelajari ini? Yang pertama, peserta didik mampu memahami kewajiban dalam berdakwah. Itu sesuai dengan KI 1. Yang terpenting, peserta didik mampu mengamalkan semangat yang tinggi dalam berdakwah. Kemudian peserta didik mampu menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Karena ini penting, banyak sejarawan mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia itu ada dua hal yang membuat perdebatan menarik terkait dengan Islam di Indonesia. Yang pertama itu mengenai waktunya. Jadi waktunya kapan Islam pertama kali masuk, itu juga menjadi perdebatan. Dan yang kedua adalah siapa pembawanya. Jadi yang bawa Islam di Indonesia itu sopo. Itu adalah perdebatan menarik di bab kali ini. Kemudian tujuan yang keempat adalah peserta didik mampu membuat kerangka hasil analisis. Jadi nanti setelah kamu mendengarkan penjelasan saya, kamu bisa menganalisis mengenai jalur dan proses awal masuknya di Indonesia. Oke, kita mulai dari peta konsep. Nah, gini, perkembangan Islam di Indonesia itu tidak terlepas dari beberapa faktor. Yang pertama yang akan kita bahas, yang pertama adalah situasi dan kondisi sebelum adanya Islam. Kemudian yang kedua, jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga, strateginya, bagaimana para pendakwah itu melakukan penyebarannya. Nanti ada beberapa melalui jalur, ada pernikahan, perdagangan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah fase penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, situasi kondisi Indonesia sebelum adanya Islam. Yang pertama kita lihat dari letak geografis Indonesia tersendiri, bahwa negara Indonesia kita itu terletak pada garis khatulistiwa, otomatis mempunyai dua iklimnya sejuk. Kemudian ada musim penghujan dan ada musim kemarau. Hal ini menjadikan bahwa Indonesia itu negara yang sangat strategis dalam hal perdagangan kemudian maupun pertanian. Sehingga nanti Islam itu bisa dibawa melalui para pedagang-pedagang saudagar dari Arab, dari Persia, Gujarat maupun dari Cina. Kaitannya dengan perdagangan tidak dapat dilepaskan tidak dilepaskan dari pelayaran. Kita tahu bahwa Indonesia juga sebagai negara maritim, negara dengan beberapa banyak pulau. Kemudian yang kedua, setelah kita melihat kondisi letak geografis Indonesia, yang kedua adalah keyakinan. Kita tahu bahwa Islam masuk ke Indonesia itu kondisi masyarakat Indonesia sendiri sudah memeluk Islam, sudah memeluk agama lain selain Islam, yaitu agama apa? Agama Hindu dan Buddha. Walaupun di sebagian yang tidak terjamah itu banyak yang masih menggunakan animisme, mempercayai bahwa batu itu ada rohnya, dan dinamisme. Nah, itu ada sebagian dari masyarakat yang tidak terjamah oleh agama Hindu Buddha masih membawa agama asli Indonesia, yaitu kepercayaan terhadap roh dan dinamisme, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu punya tenaga atau kekuatan. Kemudian yang ketiga yaitu politik dan pemerintahan. Kenapa dikaitkan ini? Sebelum Islam masuk, sudah banyak kerajaan-kerajaan Hindu Buddha itu yang sudah menerapkan sistem politik yang sudah baik. Itu terlihat dari beberapa prasasti di Kuta yang selama ini masih menjadi patokan dimulainya masa sejarah Indonesia. Jadi kerajaan Kuta itu dimaksudkan menjadi patokan terkait dengan sejarah Indonesia. Sebentar ya, saya mau minum. Kemudian yang kedua adalah
bagaimana banyak bukti yang tercantum dalam karya-karya seperti negara-negara kertagama itu adalah salah satu tulisan yang ditulis berdasarkan pandangan tentang hal yang bersifat mistis, tidak hanya bersifat mistis dan mitologis, tapi sudah merambah tulisan yang bersifat politik, ekonomi, yaitu karya dari kerajaan Majapahit. Jadi dua kerajaan ini sebagai pelopor bahwa sebelum adanya Islam, politik dan pemerintahan itu sudah berjalan di negara Indonesia. Kemudian yang keempat, adalah masalah perekonomian dan perindustrian. Kita tahu bahwa pada masa sebelum pra-Islam, Indonesia itu sudah mengenal namanya dagang, sudah mengenal namanya negara agraris dengan pertanian yang di daerah-daerah pedalaman sudah melakukan kegiatan pertanian. Pertanian yang merupakan sebagai tulang punggung perekonomian sebagian besar pemerintahan yang berdaulat di wilayah Nusantara. Maksudnya apa? Bahwa negara Indonesia ini menjadikan pertanian itu sebagai tulang punggung. Nah, pertanian. Kemudian di bidang industri, ingat di bidang industri sudah muncul beberapa pedagang. Maksudnya pedagang itu, para pedagang asing ini melakukan melakukan proses jual beli sampai ke Indonesia, dikarenakan di Indonesia sendiri sudah ada yang namanya kegiatan industri. Misalkan kalau di Indonesia itu ada kerjaan industri rumah tangga, ada istilah undagi. Nah ini undagi. Nah ini adalah undagi. Undagi ini yang berkaitan dengan kepandaian, bukan kepandaian pandai loh ya. Kepandaian apa? Seorang ahli besi loh, pandai besi ya itu. Kemudian berkaitan dengan ada juga lagi mungkin beberapa seperti ada pemahat batu, pembuat terowongan dan lain sebagainya. Itu juga masuk dalam perindustrian karena menghasilkan produk gitu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kondisi Indonesia pra-Islam yang kelima terkait dengan sastra dan kesusastraan. Maksudnya apa? Banyak karya sastra yang didapatkan pada masa Hindu-Buddha. Ada buku ada namanya buku kitab Mahabharata, kemudian apalagi Ramayana. Ya, itu merupakan karya-karya sastra pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Jadi kita harus tahu bahwa sebelum Islam sendiri datang itu masyarakat Indonesia sudah mengalami namanya kemajuan dalam bidang-bidang tersebut. Otomatis ini nanti akan menjadikan strategi para pendakwah bagaimana mengislamkan orang yang sudah beragama. Karena apa? Beda dengan di Arab. Kalau di Arab orang itu dipaksa untuk memeluk agama Islam. Kalau nggak mau diperangi. Beda kalau di Indonesia. Ini nanti ada istilah sendiri bahwa proses penyebaran agama Islam di Indonesia sangat lembut sekali. Bahkan masih sampai kita rasakan saat ini. Contohnya apa? Kita tahu bahwa banyak tradisi-tradisi Hindu-Buddha yang mungkin dikaitkan dengan Islam itu adalah proses peleburan orang yang beragama Hindu, kemudian diarahkan pelan-pelan ke Islam. Bagaimana strategi cantik para pendakwah dulu. Kalau dalam buku yang saya pelajari bahwa istilah pendakwah ini adalah dinamakan sebagai penetration Pacific. Maksudnya apa? Dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia sendiri itu menggunakan cara yang sangat damai. Tidak adanya perang sama sekali. Berbeda dengan penyebaran Islam di wilayah Jazirah Arab. Apabila tidak melakukan agama Islam, maka kalian akan saya perangi. Jadi itu gambaran sekilas terkait dengan kondisi Indonesia sebelum masuknya Islam. Anak-anak sekalian, selanjutnya dalam kaitannya dengan perkembangan agama Islam di Indonesia, tentu kita tidak terlepas yang namanya bagaimana sih cara masuknya Islam itu sendiri. Sopo sing gowo, kemudian waktunya kapan. Nah, ini saya beri gambaran sekilas karena mungkin nanti kita akan bahas sekilas-sekilas saja biar waktunya cepat karena waktunya cuma sedikit ya.
Yang pertama terkait dengan jalur masuknya. Jalur masuknya Islam di Indonesia itu ada beberapa teori. Kenapa kok muncul beberapa teori? Karena yang pertama, sejarawan menggunakan beberapa bukti yang berbeda. Jadi banyak sejarawan seperti T.W. Arnold, kemudian Buya Hamka, kemudian siapa lagi itu, Senok Horgonye, itu juga menggunakan bukti atau sumber sejarah yang berbeda sehingga menghasilkan teori yang berbeda juga. Nah, kita tahu penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui dua proses. Yang pertama, penduduk pribumi sendiri itu melakukan interaksi dengan agama Islam, dengan para pedagang, sehingga kemudian para pribumi sendiri menganut agama Islam tersebut. Kemudian yang kedua, orang-orang dari Asia, dari Arab, dari Timur Tengah itu yang sudah beragama Islam itu menetap di Indonesia, kemudian menikah secara tidak langsung dengan hasil perkawinan tadi, maka muncullah keturunan-keturunan yang beragama Islam. Nah, itulah adalah dua model awal proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama adalah kita masuk di teori India. Teori India ini teori yang dikembangkan oleh Pitznapel, Moghwet, Fatimi, dan seorang orientalis Belanda. Kita tahu bahwa Senok Horgonye yang menghasilkan banyak buku, dia menetap di Aceh, dia menghasilkan banyak buku, itu ada Senok Horgonye, menyatakan bahwa agama Islam itu berasal dari Persia. Kenapa? Yang pertama, bahwa di Indonesia kebanyakan bermadhab apa? Syafi'i, sehingga dikaitkan bahwa kita ralat bahwa teori yang pertama teori India, Pitznapel, kemudian Moghwet, Fatimi, dan Senok Horgonye mengatakan bahwa agama Islam itu dibawa oleh orang-orang Gujarat dari India. Dia mengatakan bahwa aliran-aliran dari Gujarat India dulu bermadhab Syafi'i. Itu dikaitkan dengan banyaknya atau mayoritas orang Islam di Indonesia itu bermadhab Syafi'i. Itu teorinya. Kemudian selain itu, Pitznapel mengatakan dalam sebuah penelitiannya yang mendapatkan sebuah data dari Universitas Leiden Belanda yang merupakan pusat arsip. Arsip di Indonesia dulu itu dibawa ke Belanda semua, yaitu letaknya sekarang di Universitas Leiden, mengatakan bahwa agama Islam itu dibawa oleh pendagang Gujarat. Karena kedua negara tersebut antara Indonesia dan Gujarat itu disebut dalam sejarah Nusantara klasik. Nah, itu berbeda, makanya setiap sejarawan pasti akan berbeda mengemukakan teorinya. Kemudian kalau menurut Moghwet mengatakan bahwa Saman tahu Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik itu meneliti bahwa makam Sunan Maulana Malik Ibrahim itu yang berada di bawah tanah, karena letaknya di bawah tanah ya. Kalau Saman belum pernah ke sana, silakan ke sana. Letaknya di kota Gresik, pas dekat dengan alun-alun. Mengatakan bahwa nisannya itu berasal dari Cambai, Gujarat, India, sama dengan makam nisan Malik Al-Salah yang ada di Aceh. Itu yang pertama, ada teori Gujarat. Kemudian yang kedua adalah teori Arab. Teori ini mengatakan, atau teori ini yang dipandang oleh Arnold, mengatakan bahwa yang bawa Islam di Indonesia itu para pedagang Arab. Karena pada waktu itu pedagang Arab menguasai seluruh pedagang yang ada di dunia. Kemudian selain itu, teori yang mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia itu langsung dari Arab, tidak melalui negara lain, adalah satu, di mana dulu banyak kerajaan di Indonesia itu mendapatkan mandat langsung dari Arab. Seperti yang dikemukakan oleh Buya Hamka mengatakan bahwa Islam itu sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah. Pada abad pertama Hijriah kan Islam masih berkembang di Arab. Nah, kembali lagi bahwa saya perlu tekankan bahwa perdebatan penting, sengit, menarik itu adalah waktunya, kapan Islam masuk ke Indonesia, dan kapan dan siapa pembawanya. Jadi itu menurut Buya Hamka, T.W. Arnold mengatakan bahwa Islam itu dari Arab.
Kemudian selanjutnya adalah teori Persia. Nah, teori Persia. Lanjut teori Persia. Teori Persia itu dikemukakan oleh Husain Jayadiningrat. Dia mengungkapkan bahwa teori Persia mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13. Beda kan? Kalau tadi Hamka itu abad pertama Hijriah, lah ini abad 13 Masehi. Hijriah Masehi berapa ya selisihnya? Itu silakan kamu hitung sendiri. Nah, buktinya apa? Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai. Nah, Profesor atau sejarawan Husain Jayadiningrat mengatakan bahwa dulu pada masa bukan pada masa gini, ketika mengatakan bahwa teori atau Islam datang ke Indonesia melalui Persia adalah satu kesamaan budaya. Yang pertama adalah adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura. Sama tahu peringatan Asyura? Ya peristiwa Karbala. Karbala itu kan mayoritas pendukungnya Husain dan Sayyidina Husain. Itu pusatnya di Persia, di Iran. Persia itu sekarang Iran, ya di Iran. Kemudian yang kedua adanya konsep ajaran Sufisme yang diatur Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaj. Walaupun toh ajaran dari Syekh Siti Jenar itu dianggap sesat, karena memang bagi orang awam wahdatul wujud itu sangat riskan. Padahal kan dia mengatakan saya Tuhan gitu. Makanya para wali songo kemudian melakukan bahasanya penghakiman terhadap Syekh Siti Jenar untuk tidak menyebarkan konsep wahdatul wujudnya itu. Memang beberapa konsep wahdatul wujud itu sama dengan Al-Halaj juga seperti itu. Dia dihukum mati karena konsep wahdatul wujudnya itu. Namun itu buat pengetahuan kita saja. Memang kalau orang sudah dalam kondisi yang fana dalam arti dia itu sudah terbebas dari apapun, dia akan ya seperti itu. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, itu adalah konsep Sufisme dari Al-Halaj yang disamakan dengan Syekh Siti Jenar. Sedangkan Al-Halaj sendiri itu berasal dari Persia. Kemudian yang ketiga penggunaan istilah bahasa Iran seperti contoh Jabar, Fathah, Kasroh, Dhammah. Nah, itu adalah langgam-langgam dari Persia. Yang terakhir adalah adanya persamaan batu nisan Maulana Malik Ibrahim dengan Malik Al-Shihab di Pasai yang berasal dari Gujarat. Oh, salah ini. Revisi. Oke, karena buku ini buku yang harus direvisi. Kemudian yang terakhir adalah teori Cina. Nah, ada yang aneh kan? Cina. Kok bisa Cina bisa membawa agama Islam di Indonesia? Ya, bagaimana sejarawan itu mencari bukti? Nah, tadi. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari perantau Cina. Karena pada waktu itu sudah ada Islam sudah sampai ke Cina pada abad ke-7 Masehi. Juga mungkin dalam bukunya Sumanto Al-Qurtubi itu menjelaskan bahwa arus Cina Islam Jawa itu menyatakan bahwa kronik atau sumber luar negeri pada masa dinasti Tang di daerah Kanton. Nah, Kanton itu daerah muasalnya Islam. Jadi Islam itu dibawa dari daerah Kanton, Zhangguo, Guangzhou dan Cina bagian selatan terdapat sejumlah pemukiman Islam. Jadi teori Cina ini didasarkan pada sumber luar negeri atau kronik maupun lokal babat dan hikayat. Mungkin itu saja sekilas untuk materi hari ini. Ada 2 subbab materi. Silakan kalian ringkas seringkas-ringkasnya di buku SKI sebagai penugasan. Kurang lebihnya saya maaf, dan saya sekali mohon maaf apabila penjelasan kurang jelas sehingga membuat sampean semua bingung. Silakan apabila ada pertanyaan nanti dikirim via e-learning saja ya, karena HP saya lagi rusak. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.